Ini Alkitab kita ini kalau kejadian ini tahun 100 sudah tidak ada lagi kejadian dalam Alkitab ini. Karena yang terakhir adalah Yohanes, murid Yesus. Dia murid yang termuda dan dia juga yang terakhir sekali meninggalnya di Pulau Patmos. Itu diperhitungkan paling lama tahun 100. Dialah yang terakhir menerima kitab Wahyu yang dalam Alkitab kita yang ke-66. Maka habis itu di dalam keimanan orang Kristen tidak ada lagi firman Tuhan. Adanya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi kejadian ini yang terakhir ini tahun 100. Kalau ada kejadian tahun 200 kita nggak mau lagi percaya. Kalau nanti dia bilang, kenapa kamu nggak percaya kitab kamu? Kami, kata orang, tahun 200. Kita bilang, Alkitab kami sudah ditutup tahun 100. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, kita harus ngerti, tahun 100 sudah ditutup ini. Nggak boleh ditambah. Kenapa kamu nggak terima nabi kami? Nggak ada nabi-nabi lagi. Jangan-jangan nanti yang itu tadi mengaku-ngaku Mesias, nabi, menambah, mengurang. Jadi kalau kita nggak boleh lagi, saudaraku, ya. Itulah iman Kristiani. Haleluya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudaraku. Kehendak Tuhan bagi kita adalah kita semakin seperti yang kita nyanyikan, mengalami pengurusan dari kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita tidak seperti apa yang kita mau. Ada banyak orang tidak yakin bisa kudus, tidak yakin bisa sempurna. Tapi kita bukan hanya menyanyi, saudaraku, memang itu boleh terjadi. Kita nanti pasti akan serupa dengan gambarnya Tuhan. Dan memang itulah, saudara-saudaraku, kehendak Tuhan dari sejak awal. Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya dan menempatkan manusia di situ. Tapi tidak hanya begitu, tapi memang manusia itu harus sampai segambar, serupa dengan Tuhan. Dan itu pasti bisa terjadi. Saudara yakin? Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, jadi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Karena segala sesuatu jadi karena firman Tuhan. Jadi umat Tuhan yang meningkat dewasa rohani itu harus memperhatikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan sudah begitu lengkap. Kita akan membaca Matius pasal 24, hal-hal yang menimpa dunia dan yang pasti kita harus lewati.
tidak bisa tidak. Dalam Matius 24 mulai ayat 3 sampai 14, berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan salah satu kebahagiaan itu kita raih dengan membaca. Ya, kita bergantian. Saya baca 3, saudara nanti melanjut ayat yang keempat secara baik, secara serentak, sehati, sepikir, dan memperhatikan dengan sungguh. Sesudah itu kita merenungkan dan melakukannya. Permulaan penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yesus kata mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar berita atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwaspada dan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan menentang, dan mereka akan saling menyerang dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kekurangan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat bersama kita, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudaraku, nah sedikit ayat yang ke-14 itu Injil kerajaan. Injil kerajaan ini adalah menata perjalanan dan menunjukkan ending daripada kerohanian, ya. Jadi menata. Sedangkan dalam Roma pasal yang pertama ada juga Injil keselamatan, itu memulai. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi orang yang diselamatkan. Jadi ada Injil keselamatan, jadi ada Injil kerajaan. Jadi kalau Injil keselamatan ada di dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi orang Yahudi menunjuk orang Israel, orang Yunani itu di luar orang Israel. Termasuklah kita sekarang, kalau kita percaya menerima Yesus, kita boleh ikut menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya biarpun kita bukan orang Israel, tapi kita beribadah, kita boleh percaya kepada Yesus. Dan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, dengan itu juga kita disamakan dengan orang Israel. Tidak ada bedanya. Jadi kita ini sekarang harus bersungguh-sungguh, saudaraku, dalam keimanan kita. Ya, Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham itulah Ishak, Yakub sesudah bergumul, dia mau bersatu dengan Esau, maka dia melawan keinginan dagingnya, dan dia juga bergumul melawan Tuhan, dalam arti bukan berantem, tapi bergumul melawan Tuhan itu. Dia bilang begini, kalau engkau tidak memberkati saya tidak lepaskan kamu. Begitu pergumulannya, saudaraku. Jadi bukan hantam-hantaman. Siapa yang kuat mau hantam Tuhan? Nah, jadi itu, saudaraku. Jadi kalau kita meningkat di dalam Yesus, kita menjadi milik Kristus dengan keyakinan dan penyerahan yang sungguh. Dalam Roma pasal yang ke-12 itu, mempersembahkan tubuh yang sudah disucikan, hidup yang bertobat, itu diserahkan kepada Tuhan, dan itu menjadi milik Tuhan. Maka kita juga sama dengan anak-anak Abraham, dan kita berhak menerima semua janji Allah. Haleluya. Nah, semoga di sini semua kita mengimani yang nggak ada yang tidak, saudaraku. Jadi nanti orang-orang bilang lagi gini, karena orang-orang kalau untuk melemahkan kita segala macam dia serang. Kamu ngapain kamu jadi Kristen? Itu semua Yesus apa semua kan punya orang Yahudi. Dia bilang kan hanya orang Israel. Kamu orang Batak, kamu orang Jawi, kamu orang Cina, segala macam. Ya udah, terserah. Kalau bahasa Jawa gampang bilangnya bah katanya. Kalau di orang Batak bah itu kagumnya. Nah, tapi kalau di orang Jawa itu bah itu ben. Nah, tahu ben, biar. Gitu. Itu wah katanya, jadi biar katanya itu ben. Nah, Jarno, mana ini ibu kita, ibu tapi betul nggak Bu? Koreksi dulu aku. Betul ya? Iya, aku juga bukan Jawi tapi ikut Jawi-Jawian. Ya, jadi gitu, saudara-saudaraku. Jadi kalau kamu adalah milik Kristus, kita mau sama-sama dulu biar kita milik ini. 1, 2, 3. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kan orang Jawi, ngapain kamu jadi Kristen? Itu semua berkatnya kan untuk orang Yahudi. Nah, ini Alkitab kita. Kita senang, saudaraku. Nah, bilang lagi sama dia, Ben, wah, biarin. Nah, kalau kami adalah milik Kristus, maka kami juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sudah, yakini. Jadi tinggal begini, duduk senang, berjalan senang,
makan senang, tidur juga senang. Di mana hatiku senang, waktu Yesus selamatkan saya, hatiku selalu tenang, senang ya. Ini saudara itu. Jadi kalau kita punya pengertian jadi Kristen dan berpegang, itu hati kita tenang. Dan itu jadi pengalaman yang tidak bisa dibantah. Itu yang membuat kita kuat, saudaraku. Jadi keimanan kita, kekristenan kita bukan tempelan, tapi adalah pengalaman yang sampai terdalam dalam hati hidup kita yang terdalam. Diproses oleh kebenaran firman sampai sendi sumsum, niatan hati, apalagi pikiran. Pokoknya semua yang terdalam itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Senang saudaraku kalau kita makin berserah. Tapi kalau Kristen asal ikut-ikutan, terlalu ringan saudaraku. Mungkin hanya nasi bungkus 1 bungkus, itu saja. Kalau lagi ada nasi bungkus, ketawa, senang. Pas nggak ada nasi bungkus, ngapain lah. Jadi ya tenaganya saudaraku, kekuatannya hanya nasi bungkus. Tapi kalau kita milik Kristus, Dia adalah pondasi yang kokoh dalam kita. Apapun yang terjadi, kita kokoh dalam Tuhan. Haleluya. Kita ngomong dulu satu dengan yang lain. Kita kokoh dalam Tuhan. Tangannya mana? Kita kokoh dalam Tuhan. Haleluya. Ini kan kokoh ini. Ini saudara ya, teguh dalam Tuhan. Iya. Karena kita akan melihat permulaan penderitaan. Begitu tadi. Perikopnya dalam ayat 3 di atasnya adalah permulaan penderitaan. Kalau ini baru permulaan, emang ada lagi nanti? Ada saudara-saudaraku. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama kita lihat ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jadi nabi-nabi palsu itu nanti akan semakin banyak lagi. Di hari-hari yang lain, yang mengaku-ngaku Tuhan itu sudah banyak. Tapi kalau dulu kita baca di majalah-majalah, mengaku titisan Tuhan. Begitu mereka bilang, saudaraku. Ya, tapi Alkitab juga sudah bilang, banyak Mesias palsu. Itu artinya juru selamat palsu. Nah, Kristus palsu itu sama. Jadi juru selamat palsu, nah itu akan semakin banyak, dan nanti puncaknya adalah dalam Wahyu pasal 13 itu semua ada puncak-puncaknya. Wahyu pasal 13 itu kalau kita perhatikan itu nabi-nabi palsu ini, saudara-saudaraku ya. Jadi ada puncaknya. Kalau awal-awalnya sudah mulai banyak dari dulu, saudara-saudaraku. Jadi mulai ayat 13, tapi kita saya rasa tidak usah baca ini. Ini satu pasal ini cuma 18. Dan nanti penutupnya ayat 18 itu adalah
antikris dengan kepalsuannya memberikan tanda bagi orang, tanda 666. Jadi antikris itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita benar di mata Tuhan, jangan kaget. Ya, setan-setan gemetar. Hari apapun mereka akan bereaksi. Memang begitu, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita pikir begini, aku salah apa ya? Kok mata sebelah itu pandangannya ke saya kok pandangan tidak senang, nyinyir. Ya, bisa begitu. Baru pandangan aja sudah bisa ngerti, saudaraku. Tapi jangan khawatir, karena itu bisa terjadi. Tadi kita sudah lihat banyak orang akan membenci kita tanpa sebab. Nggak ada sebabnya juga kita dibenci, hanya kita hanya karena kita ikut Yesus. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang di dalam kita, tapi dia bisa merasakan, saudaraku. Itu. Tapi kalaupun itu terjadi, karena kita dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada di kita. Jadi kalau Tuhan itu ada di dalam kita, kita baru. Yang lain tanpa Yesus tidak ada yang bikin baru. Karena Yesus sudah berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5, lihat aku menjadikan berapa? Semua baru. Haleluya. Jadi Yesus yang bikin baru. Banyak orang tidak senang. Setan apalagi tidak senang, saudara-saudaraku. Ya, jadi mereka membenci kepada kita. Ya, jadi yang kita perhatikan di sini, saudara-saudaraku, ya, memakai nama Tuhan, mengaku juru selamat. Ini kita harus mengerti. Ini Alkitab kita ini kalau kejadian ini tahun 100 sudah tidak ada lagi kejadian dalam Alkitab ini. Karena yang terakhir adalah Yohanes, murid Yesus. Dia murid yang termuda, dan dia juga yang terakhir sekali meninggalnya di Pulau Patmos. Itu diperhitungkan paling lama tahun 100. Dialah yang terakhir menerima kitab Wahyu yang dalam Alkitab kita yang ke-66. Maka habis itu di dalam keimanan orang Kristen tidak ada lagi firman Tuhan. Adanya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Haleluya. Nah, kita baca biar semua jelas. Wahyu pasal 22 ayat 11. Kita ayat yang ke-18 saja. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini.
Jadi artinya tidak ada boleh lagi menambah dan mengurangi. Nanti kalau ada berkata, ya hal-hal yang terjadi, umpamanya ini kan terakhir tahun 100. Itu pengalaman Yohanes menerima ini dan itulah dia katakan dan itu nanti yang tertulis. Ya. Jadi kejadian ini yang terakhir ini tahun 100. Kalau ada kejadian tahun 200 kita nggak mau lagi percaya. Kalau nanti dia bilang, kenapa kamu nggak percaya kitab kamu? Kami, kata orang, tahun 200. Kita bilang, Alkitab kami sudah ditutup tahun 100. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, kita harus ngerti, tahun 100 sudah ditutup ini. Nggak boleh ditambah. Kenapa kamu nggak terima nabi kami? Nggak ada nabi-nabi lagi. Jangan-jangan nanti yang itu tadi mengaku-ngaku Mesias, nabi, menambah, mengurang. Jadi kalau kita nggak boleh lagi, saudaraku, ya. Itulah iman Kristiani. Haleluya. Cuman tabiat kita jangan perkataan sombong, saudaraku. Berkata begini, cuma kami yang benar. Gak boleh begitu. Kalau itu ada, simpan dalam-dalam. Jangan sampai hilang. Kalau keluar, kita tetap menunjukkan kasih. Yang lain yang kita tunjukkan, kasih. Ya, nanti biar mereka berkata, orang Kristen itu sayang-sayang mengasihi ya. Ya. Mereka itu tidak sayang. Mau ngasih duit juga mau. Haleluya, saudaraku. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, kenapa tidak? Ya, gak usah susah-susah, saudaraku. Apa yang kita perbuat kalau itu karena nama Tuhan. Jadi, saya juga kalau ada orang gitu ya, iseng-iseng kalau lampu merah, beli, disuruh beli, mau tisu, mau apa? Kamu tahu Tuhan Yesus, dia juru selamat. Nah, dia mengasihi kita nih, aku beliin ya. Itu. Jadi jangan cuma beliin aja, ngasih begitu saja. Lalu kasih tahu, kasih Tuhan. Haleluya. Jadi gitu caranya. Nah, kalau kita sudah kasih tahu kasih Tuhan, mau kasih 50, mau kasih 100, kok banyak amat? Sudahlah, kasih Tuhan Yesus. Gitu. Bingung dia. Nanti lama-lama dia mimpi-mimpi, siapa itu Tuhan Yesus? Gitu. Itu, saudaraku. Ya, jadi nanti yang terakhir itu nabi palsu. Jadi kita kalau sudah tahun 100 itu tidak ada lagi. Jadi menjelang tahun 100 itu ya murid-murid itu semua masih ada, termasuk juga Rasul Paulus. Semua begitu, saudaraku. Ya, tapi yang terakhir adalah Rasul Yohanes, dan dia meninggal juga dalam pembuangan di pulau yang bernama Pulau Patmos. Baru disitulah dia terima kitab Wahyu, buku yang terakhir dalam Alkitab kita. Alkitab kita berapa buku? 66. Jadi yang ke-66 lah yang terakhir. Jadi sudah ditutup. Ending daripada bangsa akan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, ini akan semakin terjadi, saudaraku. Jadi kalau sekarang orang selalu memperbincangkan awal dari semua adalah Israel dengan Filistin. Nah, inilah saudara-saudaraku. Itu saudara-saudara yang kasih. Bisa saja nanti itu terjadi, tapi sekarang belum merupakan akhir. Ini semua baru permulaan. Tapi kalau toh juga sudah ada permulaan, mari kita lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Mari semakin berjaga-jaga. Kita usahakan
seperti nyanyian kita tadi. Apa tadi? Pulihkannya. Apa tuh tadi nyanyian kita? 1, 2, 3. Pulihkan, pulihkan. Satukan dulu apanya? Hatiku dengan kasih-Mu. Ya, terus. Bentuklah hatiku dari seperti-Mu. Amin. Terus. Kemudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Amin, saudaraku, itu rindu kita ya. Terus. Hatiku seperti hati-Mu, kudus segera dari-Mu. Serahkan namanya, haleluya, untuk hatiku selalu yang menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Haleluya, saudaraku. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Jadi ini biarpun permulaan, tapi kita nggak tahu ini bisa cepat sekali. Langsung ketemu bangsa dengan bangsa semua. Ayo perang semua. Sekarang ini udah tinggal cepat, saudaraku. Sekarang semua sudah cepat-cepat. Orang mau berantem nggak usah lagi harus datang dulu dari Amerika baru berantem. Berani di medsos juga udah bisa. Iya. Langsung. Sekarang kita mau perang dulu, itu jahat itu. Dia bully saya, ya bully lagi. Jadi senjata juga begitu. Dari Rusia dikirim ke Amerika. Hati-hati kamu Indonesia. Dikirim nanti dari Israel. Bisa, saudaraku. Nah, jadi makanya seperti nyanyi kita ini. Kalau kita sudah lihat, kalau sekarang ini, bikin api juga gampang sekali. Saya lihat di medsos itu, cuma handphone aja ada di joknya motor ya. Ada di joknya motor. Jadi ada dari sana calling ke handphone itu, langsung meledak itu, hancur semua kakinya. Nggak ada lagi kakinya, udah putus-putus. Ya lihatin kakinya. Gimana sedihnya hatinya itu. Sudah separuh badannya udah hancur lebur begitu, saudara. Begitu cepatnya. Jadi sekarang ini, kalaupun ini permulaan, ya kita nggak mengerti bagaimana nanti bisa cepatnya terjadi. Yang penting kita sudah siap. Haleluya. Saya senang, saudaraku, kalau siap. Makanya aku sama Opung Gembala ini nggak bisa sama. Siapin sebelum pergi. Dan kalau siap, kapanpun mau go. Enak, saudara itu. Haleluya. Saya selalu bilang, apa yang dapat dikerjakan hari ini? Kerjakan, gak usah tunggu besok. Kalau dia ya, udah besok mau pergi. Udah baru sibuk. Saudaraku, rohani kita nggak boleh begitu. Nanti kalau begitu nggak siap. Jadi sudah harus siap, ya kan? Aku senang kita nyanyi begitu. Yang tadi. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah
bentuklah hatiku jadi seperti. Jadi ukuran hati kita, jangan hati kita ya, jangan hati teman, jangan hati bapak, hati ibu, mama, tapi harus ukuran kita seperti hatinya Tuhan. Yesus tidak sakit hati kalau dibully, malah diludahi, malah ditampar, malah diapain. Amin, saudaraku. Itu ukuran kita ya. Semoga Tuhan tolong kita ya. Yo, lanjut. Kekudusanmu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Buah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ya, ku menjadi ciptaan baru, haleluya, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarnya Yesus. Amin. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya tidak katakan kalau Israel dengan Hamas ini langsung nanti perang dunia ketiga, tapi bisa saja, tidak ada yang mustahil. Karena apa? Di dalam ya ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi kedurhakaan itu, kejahatan itu semakin penuh. Nanti peperangan ini termasuk juga Tuhan menghukum dunia ini. Jadi kalau Tuhan sudah lihat dan perlu dunia ini dihukum, kalau dulu pertama dunia ini dihabiskan oleh air bah, kalau nanti yang terakhir ini adalah perang. Dan puncak dari perang, siapa tahu? Iya, kita baca ya, Wahyu pasal 16. Ini puncaknya nanti ya, puncaknya. Nah, Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Ada yang baca, ayo tolong. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Terus. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Iya. Dulu kami rombongan lewat itu. Namanya Lembah Megiddo. Nah, disitulah nanti Harmagedon. Jadi Harmagedon itu, Lembah Megiddo itu tanah datar, tetapi bentuknya seperti penggorengan. Nah, tahu kalau penggorengan kan? Nah, jadi tengahnya itu agak ceklong ke dalam lagi, itulah ya. Masa nggak tahu penggorengan ya, begitulah. Kalau penggorengan nggak ceklong ke bawah, nanti balama. Kalau penggorengannya nggak begini ke bawah, nanti ikannya itu, apalagi minyaknya itu tumpah dong. Nah, repot kita. Jadi itu harus begitu ya. Begitulah Lembah Megiddo itu. Namanya juga Lembah Megiddo. Disitulah nanti bertemu semuanya.
Jadi kalau itu terjadi, itu adalah bagian dari murka Allah. Karena itu adalah bagian dari ketujuh malapetaka dari Kejadian. Kalau kita baca ayat 1, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, jadi Harmagedon itu adalah termasuk puncaknya murka Tuhan. Iya, kalau terjadi perang dunia ketiga itu ya adalah puncaknya murka Tuhan. Jadi kalau manusia ya, ini orang-orang Cina, ya, Rusia, Amerika, Jerman, Inggris, mana-mana itu yang ada di situ, Korea Utara, ya, yang berkompeten untuk itu, yang mereka menganggap ada kuasa, ada jago-jagonya gitu ya. Kalau untuk benar-benar perang dunia ketiga masih takut. Sebab nanti kalau semuanya sudah keluar senjata nuklir, habis senjata nuklir, yang paling parah nanti senjata kimia. Kalau senjata kimia ini bisa, saudaraku, hanya manusia yang boleh merasa menderita, tapi kalau daun-daunan nggak rusak. Itu bisa, semua bisa kalau sudah itu. Jadi di Harmagedon ini, saya yakin disitulah nanti apa yang disebut terjadi. Bagaikan ya, kita baca ada Wahyu pasal yang ke-14 ya. Itu adalah bagian dari mulai pasal 13 Antikris ayat 19 mulai ya, pasal 14 ayat 15 ayat 19, pasal 14 ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Kan murka tadi. Dan buah anggur itu dikilang. Jadi manusia ini dibuat kayak ya, buah anggur dikilang di luar kota. Nah, makanya lembah Megido itu bukan di dalam kota, di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. 200 mil itu berapa? Sekitar 100 lebih ya. Karena 1 mil 1,5 Pak. Lihat dulu di apa ini belakang. Ada di situ ukuran 1 mil. Ya udah dihitung aja sendiri buat masing-masing. Gitu saudaraku. Itulah nanti. Satu kang itu siapa tahu? Itu hampir 1 meter. Atau bisa 1 meter. Karena kalau kuda tingginya lebih 1 meter. Jadi kang itu di mananya? Ayo. Di mulutnya. Kan di situ. Itu buat kiri kanan. Nah, itu jadi di hidungnya itulah, di situ ya. Di situlah moncongnya. Bukan moncong merah ya. Jadi disitulah. Itu kira-kira tingginya berapa itu? Hampir 1 meter. Cobalah kalau murka Tuhan dalam perang yang begitu hebat. Jadi nanti luar biasa. Orang dari timur datang semua berperang. Matinya nanti di Harmagedon. Oh, itu puncaknya perang-perang. Jadi sekarang ini bisa saja sudah awalnya. Mari harus bersungguh-sungguh saudaraku. Ibadah kita jangan masalah-salah lagi. Kalau boleh, utamakan yang paling utama adalah mendapat firman Tuhan. Sampai kita mendapat satu hubungan dari firman itu. Karena firman itu mengikat kita dengan Tuhan. Dan nanti kita harus sampai mendapat pemeliharaan apa?
biji mata Tuhan. Kalau di samping Tuhan sudah bagus, saudaraku. Kalau di bawah kepaknya sudah bagus. Tapi kalau saya harus sampai pemeliharaan bagaikan biji mata Tuhan. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Semua kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Jadi bersembunyi di dalam naungan sayap biar tidak dilihat. Tapi kalau pemeliharaan yang paling baik itu adalah seperti memelihara biji mata. Tapi kalau mau ke sana saudaraku harus ada hubungan. Haleluya. Karena biji mata itu di dalam. Kalau di bawah sayap, ya udah masuk aja di situ. Gak usah diikat saudaraku. Tapi kalau biji mata ada tali-talinya, nah, itulah saraf-saraf yang aku tanya sama guruku ini. Hubungan mata itu dengan sarafnya sampai berapa? 20.000 saraf mata. Haleluya. Amin saudaraku. Kenapa harus sampai begitu? Setiap kita dengar firman, tambah saraf. Setiap kita dengar firman, tambah saraf. Haleluya. Makanya perbanyak saudaraku. Udah merasa banyak firman? Jangan hanya didengar, tapi yang kita lakukan juga. Haleluya. Nah itu baru kita akan terpelihara bagaikan biji mata Tuhan. Haleluya. Harus ngerti semua ya. Pelaksanaannya masing-masing. Gak boleh main paksa. Kalau dulu masa kami sekolah masih bisa main paksa. Nah, udah bikin PR belum Pak Guru? Sini. Dan udah kerjain PR belum? Kamu kemana? Gitu. Sekarang begitu. Wah, dia bukan itu guru. Dipecat. Ini saudaraku. Jadi kita ini dengan kasih Tuhan. Kita menyanyi tadi sampai berapa kali. Kita dengarkan firman Tuhan. Rebutlah untuk dipelihara Tuhan. Seperti biji mata. Masuklah dalam hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Berapa tadi saraf mata? 20.000. Bukan 1.000 loh. 20.000. Ada cuma segini. Nggak sampai sekepal. Ada yang punya mata satu kepal? Nggak ada kan? Mata jengkol aja nggak ada satu kepal. Iya saudara. Jadi kita mata kita sedikit, tapi ikatannya itu loh bisa sampai 20.000. Makanya persekutuan dengan Tuhan harus sampai baik saudaraku. Persekutuan dengan Tuhan itu harus sampai benar-benar. Nah, gak cukup menempel. Kalau menempel itu dilem. Tapi kalau urat mata itu bukan ditempel. Kalau urat mata ditempel, saudaraku mungkin nggak bisa lihat, masih tetap buta. Tapi karena menyatu, haleluya, persekutuan yang sangat baik. Ya, jadi makanya di dalam Yeremia itu, kalau aku menemukan firman-Mu, itulah kegirangan bagiku. Sudah punya itu, sudah berpengalaman. Haleluya. Mari kita mau baca dulu itu. Saya senang kalau kita mau baca itu. Yeremia 15 ayat 16 atau 16 ayat 15. Mana-mana itu kita lihat dulu ya. Ya. Aku ambil dari sini aja. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya
Firman-Mu itu menjadi kegerahan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi kalau di bawah sayap kita berlindung, cukup. Ya, kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi kalau biji mata harus beribadah, harus dengar, harus mengerti firman, harus melakukan, harus berpengalaman dengan firman itu. Nah, itu namanya sudah masuk dalam rongga mata itu dan terpelihara bagaikan biji mata Tuhan. Haleluya. Iya, ini saudara-saudaraku sangat indah. Saudara-saudaraku yang kekasih, tadi semua permulaan kepada permulaan. Ya. Dan kalaupun itu akan terjadi permulaan hukuman, itu karena kasih orang semakin dingin, semakin dingin. Kenapa terjadi bunuh-bunuhan? Kenapa terjadi perang? Itu kasih yang sudah semakin dingin. Ya, kalau kasih nggak semakin dingin, pasti tidak. Tapi kalau kasih itu semakin besar, orang yang bersalah aja kita ampuni kok. Haleluya. Dan orang yang sudah sangat jauh pun jadi menyatu. Haleluya. Jadi biar dibodoh-bodohin itu opungnya Jasmine, biarin aja lah. Ya kan? Ya. Jadi kalau menyatu itu karena ada kasih itu. Yang kasihnya itu namanya udah berapa itu urat mata itu, nggak tahu saya. Saya nggak hitung. Tuhan yang tahu itu. Haleluya. Tapi batasnya, buktinya sampai apa bisa menyatu, mengampuni. Sejauh itu saudaraku. Ya berapa itu saraf-saraf yang menyatukan tali kasih itu, ya, saya nggak bisa hitung. Itu yang tahu itu aja Tuhan lah ya. Ya ini saudaraku. Ini pengantin baru juga. Berapa kasihmu? Ya, mana pengantin baru? Aku nggak tahu itu. Tapi kalau menyatu dari Kupang sampai ke Jakarta, itu karena cinta kasih. Haleluya. Kalau ada cinta kasih nggak bisa itu. Nah, jadi harus selalu kedengaran berita yang indah, luar biasa. Amin. Berita yang menyenangkan. Jangan nanti yang berita menyakitkan. Jangan dijauhkanlah. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau semakin kasih makin dingin, ya itu nggak ada ikatan, yang ada perceraian. Makanya bangsa dengan bangsa perang. Tapi kalau kita pikir hubungan yang sangat dekat sekalipun hancur juga. Kasih yang tawar ini menghancurkan sangat dalam. Yang sebenarnya suami istri itu buah sudah menjadi satu, tapi bisa hancur. Dan itu terlalu banyak di akhir zaman ini. Kalau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman, dan firman yang harus mengajar, membimbing sampai kita seperti Tuhan. Haleluya. Harus begitu saudaraku. Dan kalau itu boleh terjadi, ya suami istri dalam Tuhan indah. Kalau di dunia ini, kalau lagi bulan madu, semua manis. Apa yang pahit juga dia rasakan manis. Dan masih banyak kata-kata yang saya. Tapi kalau sudah lama, aduh, apa? Peang. Palamu peang. Katanya ya, aduh,
Memang begitu, saudara-saudaraku. Ya, bahkan kalau masih tetap di dalam kasih Tuhan, kita semakin indah. Kalau sana nyanyinya burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal 2, tapi tetap berdua-dua. Enggak bisa berdua-dua menjadi satu. Jadi karena membangun hubungan seperti Kristus dengan jemaat, karena ukuran kita kan kasih Kristus, harus semakin bagus, saudara-saudaraku, bukan semakin jelek, harus semakin indah. Haleluya, saudaraku. Jiwanya enak kok di dalam Tuhan, tapi jangan yang tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung gak enak, saudaraku, bersungguh-sungguh. Saya sekarang gak ada lagi yang dalam hati saya yang lebih utama. Aku rindu mau benar-benar mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa. Ya, bukan karena umur saya sudah bau tanah kata orang. Bukan, memang itu sudah pertumbuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sejak dari dulu kurasa tidak ada undur hati saya. Dan saya benar-benar tahu kapan saya mulai mengasihi Tuhan. Tahun 65, ya yang lain belum pada lahir ya. Ya, belum pada lahir, belum tahu pada di mana dulu sembunyi. Atau disembunyikan kali ya. Iya. Saya pada saat itu, Tuhan, saya mau cari Engkau. Bagaimana caranya saya mau cari Engkau? Nah, belum mau sekolah kitab, belum ada perhatian ke situ. Pokoknya saya mau hidup benar Tuhan, saya mau cari Tuhan. Karena saya sadar sudah banyak ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena saya dari SMP itu udah pergi, saudaraku, Hatta Batak, Marjalang. Jadi umur sampai 19, udah berapa tahun hidup semaunya sendiri, mau berbuat apa. Nah, makanya saya sudah tetap ingat tahun 65 saya sudah punya surat izin mengemudi, SIM, benar-benar, saudaraku, yang nandatangani Kombes Sinaga dulu, Medan. Itu udah punya SIM saya. Jadi waktu tahun 65, Tuhan, saya ingin mencari Tuhan. Ya itu diberkati Tuhan SIM saya itu. Nah, datang ada orang mau cari supir, mau kamu jadi supir. Udah benar ini. Saya nggak mau lagi mau berbuat dosa. Ada cari orang, mau cari orang buat kerja, mau langsung gitu. Tahu-tahu saya ikut dia. Rupanya dia pendeta yang ternama juga di Sumatera Utara. Jadi nyetir pertama bawa ke kebaktian. Ini yang saya mau. Itu saudaraku. Mulai dari situ sampai sekarang, saya tidak pernah ingat satu kali pun berapa lama dari tahun 65 sampai sekarang. Udah 60 lebih ya. Betul apa enggak? Nah, nggak pernah nggak ibadah. Coba. Tapi Tuhan kasih kemurahan itu. Nggak semua bisa begitu. Itu kemurahan Tuhan bagi saya. Karena saya bawa pendeta ibadah, ya aku ikut. Dan sesudah itu meningkat. Saya tidak mau lagi jadi supir. Mau apa? Aku pengen sekolah kitab, aku pengen melayani. Dan Tuhan buka jalan. Walaupun tidak mudah. Saya 2 tahun biar apa bisa apa, saudaraku. Saya 2 tahun disuruh kerja sawah 1,5 hektar itu loh. Coba pemuda lakukan itu. Sabar terus. Cari kayu lagi sampai disuruh kursi. Kadang disuruh lagi naik sepeda berapa ratus kilo. Dari Kisaran ke Pamingke, ke Situmir, ke desa. Kepada kesudahan yang paling akhir. Itu yang penting kita sudah siap. Sebabnya kita nyanyikan nyanyian tadi. Mari. Pulihkan. 1, 2, 3.